kamu yang dulu mempunyai cerita yang kelam nih, bisa dibilang, tapi beliau ini udah bisa keluar dari masa-masa kelamnya dan bisa sampai hadir di podcast kita pada kali ini. Nah, mungkin Kak Jepan boleh perkenalan diri dulu nih, biar teman-teman udah bisa kenal gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Kak Yuni ya. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jevan. Kebetulan saya usianya sekarang 19 tahun. Saya sekarang berkuliah di Universitas A di semester 5 sekarang. Udah masuk tahun ketiga. Oke, udah pada masuk ke masa-masa ini ya Pak, yang kuliah ya? Udah mulai masuk masa-masa sibuk lah. Oke. Nah, jadi gimana tadi Kak, perjalanan ke sininya lancar atau gimana? Perjalanan ke sini lumayan lancar, cuma agak ada macet-macetnya dikit. Oke, berarti aman-aman aja Aman, ya. aman. Oke. Nah, di sini kan saya udah pernah baca atau baca-baca mengenai Kakak keluar dari masa-masa kelamnya. Boleh diceritain nggak sih Kak, dari awal sampai Kakak sampai sekarang gini? Oh, boleh, tentunya boleh. Jadi cerita ini sempat saya tulis sendiri gitu. Kalau teman-teman mau cek boleh ada blognya, nanti dicantumin sama Kak Yuni, boleh ya? Oke. Boleh. Nah, jadi cerita itu tadinya dimulai dari ketika saya kecil. Saya itu tadinya orang yang cukup ceria dan penuh percaya diri lah gitu nyebutnya kan. Ya kayak, terus saya juga belum kayak gini sekarang. Terus saya itu masih yang anak kecil pendek kan, anak kecil pendek, terus pipinya bulat gitu. Nah, tapi anak-anak imut-imut ya anak-anak imut gitulah. Terus saya masih happy aja gitu dulu kan. Anaknya masih yang ya udah nggak kayak nggak punya masalah gitu. Nggak peduli ya, nggak peduli sama penampilan. Yang penting senang gitu. Nah, semuanya tuh lancar-lancar ya tuh, sampai akhirnya saya pindah ke SMP, naik SMP di tepatnya di tahun kedua. Tahun kedua SMP. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMP. Oke, tadi ceritanya batas masuk SMP ya, Iya, Kak Cep ya. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak, ada yang perlu Kakak cerita, orang yang perlu Kakak cerita di podcast ini mungkin? Oh, tentunya ada. Jadi sebenarnya cerita saya ini atau pengalaman saya yang saya alamin ini saya dedikasikan untuk diri saya sendiri pertama. Terus saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya, Pak Sardi, Papa, dan Ibu Mila, Mama. Halo Pak Oke. Sardi, Mila. Jadi ya mereka kedua orang tua saya tuh cukup berperan besar lah untuk selama saya recover, selama saya sembuh ya, terus selama saya mengalami permasalahan tersebut gitu kan, itu cukup membantu saya lah mereka. Ya saya sangat bersyukur mereka berdua. Nah, boleh dilanjutkan lagi nggak sih Kak, dari pengalaman Kakak dari SMP tadi, boleh? Nah iya, jadi ceritanya itu di tahun kedua SMP itu kan saya tuh ya masih tadi kan masih anak-anak yang lugu gitu, masih ya tipikal anak-anak pada umumnya lah. Nah, jadi waktu itu ada satu orang anak cowok kalau nggak salah, dia tuh nggak yang gimana banget, cuman jahil gitu, memang anaknya tuh jahil, anaknya iseng gitu kan. Ya, itu temennya satu kelas atau? Iya, teman satu kelas saya kebetulan. Satu kelas. Nah, dia tuh anaknya iseng gitu kan. Dia suka ngejek, suka jelek-jelekin orang. Nah, kebetulan saya itu sempat dikata-katain sama dia kayak gendut lah, hitam, jelek gitu kan. Terus ya di saat itu ya saya kan masih biasa-biasa aja gitu, masih nggak yang gimana-gimana banget, karena ya orang tua saya juga sering bilang kalau misal ya orang-orang kayak gitu tuh pasti didengerin gitu. Ya saya juga kata orang tua saya tuh anaknya ganteng gitu kan. Oh, dikasih afirmasi ya, lah. ada afirmasi positif kayak gitu. Nah, jadi itu masih saya tanggapin biasa aja gitu. Ya, bahkan nggak saya dengerin lah, nggak saya masukin ke hati gitu. Nah, yang kejadiannya itu ketika waktu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di minggu kemarinnya guru bahasa Indonesia itu sempat bilang kalau misalnya kita bakal ada kayak puisi gitu kan. Oh ya, tugas bikin puisi ya? Ya, tugas bikin puisi gitu. Nah, saya kan dulu waktu kecil dulu kan saya suka banget nulis gitu ya. Saya suka banget nulis apapun yang saya lihat, apapun saya rasain itu saya tulis semua gitu kan. Jadi kayak ya nanti ada pengalaman lah gitu lah kalau saya tulis gitu kan. Bisa saya baca-baca ulang gitu. Nah, saya juga kebetulan suka banget nulis puisi gitu kan. Karena emang orang tua saya juga peminat puisi gitu. Nah, saya senang banget tuh pertama dengar dapat tugas kayak gitu kan. Ya
saya kayak pengen ngasih lihat gitu kok, saya jago gitu loh bikin puisi gitu. Saya pengen teman-teman saya tuh juga dengar gitu puisi-puisi yang saya buat gitu. Nah, akhirnya udah tahu tulis itu, saya pulang ke rumah, saya ngasih tahu, udah akhirnya dibantuin lah sama orang tua kan, sama papa, dibantuin bikin nulis puisi gitu-gitu. Udah bagus banget pokoknya jadi pas pelajarannya tiba, udah tinggal nampil aja lah gitu, tinggal maju ke depan gitu. Ya. Nah, pas hari H, pas maju ke depannya itu ada dikit, cuman karena senang gitu kan, karena pengen excited benar. Abis itu pas udah di depan ya, udah mau maju, si teman saya yang tadi, yang iseng tadi, yang nakal itu mulai kayak ngejelek-jelekin lagi kayak, gendut ngapain lu maju gitu kan, kayak ngapain lu sosokan mau baca puisi ya gitu kan. Oh, jadi secara nggak langsung itu di depan kelas ya Kak? Iya, di depan kelas itu. Nah, terus teman-teman saya juga ya di sekelas itu ternyata ada yang ketawa gitu kan, awalnya ketawa karena dengerin dia. Terus saya mulai ngedenger ketawa kayak yang kayak ngejelekin gitu, kayak iya ya ini jelek gitu. Oh, iya. Ditambah lagi sama teman-teman yang kelas itu ya. Nah di situ bener-bener saya ngerasa kayak saya ngerasa banget perbedaan ketika saya di rumah dan di sekolah itu, bener-bener yang ternyata sejauh itu. Dan di momen itu saya ngerasa kayak afirmasi positif yang udah orang tua saya kasih itu kayak bener-bener nggak mempan sama sekali. Di situ kaki saya gemeter, kaki tangan kaku, mulut nggak bisa ngomong apa-apa, itu saya cuma bisa nangis itu. Akhirnya tiba-tiba ibu guru nanya kayak, kamu kenapa gitu kan. Saya tiba-tiba nangis gitu, nangisnya gitu, tiba-tiba keluar kelas saya nangis gitu. Keluar kelas nangis. Terus yang temennya yang nyorokin tadi itu gimana ya Kak? Kalau dari gurunya atau apa gitu? Sebenarnya kalau dari gurunya itu akhirnya kan wali kelas saya yang kebetulan tahu itu manggil orang tua saya. Nah, mama sama papa itu datang ke sekolah, dan ya sama guru bahasa Indonesia tuh anak ya, yang tadi yang nyorokin itu juga dimarahin gitu kan, terus orang tuanya juga dipanggil gitu. Tapi ya gitu ya, mungkin saya udah ya membekas ya, masih membekas banget sebenarnya itu, masih kayak susah lah lupainnya karena itu benar-benar ya, itu menurut saya itu titik yang jatuhnya banget gitu kan. Itu nggak ngebikin saya lebih kuat gitu, ngelihat anak itu dihukum, ngelihat anak itu dimarahin sama cewek itu enggak, bahkan masih nggak bisa. Terus orang tua saya yang sering bilang, terus pas datang kan dia bilang kayak udah nggak apa-apa, kamu bagus itu benar-benar nggak masuk sama sekali, itu benar-benar nggak makan. Saya benar-benar nangis, saya selalu pikiran sama kayak, emang iya ya aku sejelek itu, atau emang iya ya aku seburuk itu kah di mata kalian gitu kan. Gitu itu benar-benar kayak yang aduh, kayak diingetnya pun masih sakit gitu, masih sedih gitu ingetnya. Oh iya. Jadi abis dari itu kakaknya untuk esok harinya atau kedepannya itu masih sekolah atau down dulu gitu, libur dulu seminggu? Sempet ngedown, cuman saya tetap milih sekolah. Tapi mulai dari kejadian itu saya mulai lebih ke gimana ya, yang nggak mau terlalu bersosialisasi sama orang, terus kayak yang lebih milih sendiri gitu. Terus akhirnya mungkin mama saya sadar gitu kan, situ mama saya sadar kayak, kok kenapa ya dia tiba-tiba diem banget gitu. Karena mama saya tuh sempat nanya ke guru sekolah kayak gimana sih aktivitas saya di sekolah. Nah terus ya guru saya cuma nyampein kalau misal saya tuh ya emang banyak diemnya, nggak seceria kemarin lah gitu. Ya habis kejadian itu jadi kayak berubah drastis gitu ya Kak ya? Ya benar. Nah dari situ akhirnya mama saya berembuk sama papa buat mutusin saya pindah sekolah. Oh, jadi naik kelas 3 itu saya pindah ke SMP swasta lah. Oh swasta. Tapi dari SMP negeri ke swasta itu jauh ya ininya lokasinya? Lumayan jauh lah. Jadi kan itu ya mungkin mama mikirnya kayak biar meminimalisir, biar kalaupun pulang nggak ketemu di jalan, atau mungkin nggak sengaja papasan gitu. Oh iya Kak, mau tanya, abis dari yang temennya yang bully itu kira-kira abis dihukum itu masih ngulangin lagi nggak? Sebenarnya kalau misal secara langsung gitu ya, yang belak-belakan gitu enggak. Itu enggak yang jelek lu bener gitu enggak. Cuman kadang masih yang secara nggak langsung gitu kan, kayak mungkin nggak sengaja nyenggol badan saya, terus dia bilang, badan lu gede banget sih, ngalangin jalan gitu, atau kayak ya gitulah pokoknya. Nah tadi kan Kak Jeff pindah ya ke SMP swasta. Nah, itu boleh dilanjut nggak?
dilanjutkan. Ya boleh boleh. Nah, sebenarnya di SMP swasta itu benar-benar beda jauh banget ketika saya waktu masih di SMP gitu ya. Oh, budayanya. Bener-bener, parah mbak, jauh banget, jauh banget. Itu di situ anak-anak itu ramah, yang saling support. Ya, ya impian saya lah waktu pas jatuh-jatuhnya kemarin kayak teman-teman yang saling support, saling menguatkan gitu kan. Terus nggak ada yang ngejek satu sama lain, guru-gurunya juga ramah gitu. Ya tapi gitu, saya jadi karena kejadian yang kemarin saya jadi kayak skeptis gitu lah nyebutnya. Kayak udahlah nggak mungkin, mereka cuma sok baik aja lah gitu kan, ya muka dua aja gitu rasanya. Oh, pernah nggak sih Kak Jeb ngerasa kayak kenapa nggak dari dulu di sekolah ini sih gitu, atau gimana gitu? Sebenarnya pas pindah itu pernah kepikiran gitu kan, jadi kayak kenapa ya nggak dari dulu aja gitu sekolah di sini. Cuman karena mikirnya kenapa dulu sempat sekolah di SMP negeri itu karena nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari rumah. Terus itu juga nggak jauh dari tempat usahanya ayah, nggak jauh dari tempat usahanya papa itu. Jadi papa selesai kerja, jemput sekolah, aku langsung ke rumah gitu. Jadi satu arah. Oh, satu arah. Gitu. Itulah jadi alasan kenapa sempat di SMP negeri itu dulu. Oke, jadi selama sekolah di SMP swasta itu kira-kira gimana sih Kak Jeb? Atau ada teman baru atau gimana? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya pas pindah itu benar-benar nggak berbeda jauh yang waktu habis dari yang kejadian kemarin ya. Saya tetap masih gimana ya, masih tetap orang yang suka mengisolasi lah istilahnya. Saya lebih suka nutup diri gitu. Terus dari kejadian yang kemarin juga kan saya sempat kepikiran kayak gak bisa, ini emang dari akunya harus berubah gitu kan, emang dari sayanya harus berubah gitu. Karena mulai dari tahun terakhir ke tahun ketiga SMP itu di semester akhir saya mulai menetapkan ke diri saya untuk ya istilahnya mungkin sekarang kita bilangnya hukuman gitu ya, hukuman ke diri sendiri, kayak makannya dikurangin, terus kayak olahraganya dibanyakin, bener-bener kayak yang orang sekarang bilang itu kayak nyiksa diri lah gitu, bener-bener yang ekstrim banget gitu. Oke, jadi kayak menghukum diri sendiri dengan cara merubah sih, kayak Ya, apa yang lebih ngerubah ingin ngebuktiin apa yang pernah teman-teman dulu karena kan dulu ngerasa kayak orang gendut tuh jelek, orang hitam tuh jelek gitu. Jadi benar-benar kayak yang ya saya pengen berubah aja gitu. Kalau bisa tampilan saya yang di luar itu benar-benar berubah, beda dari yang saya yang dulu gitu. Oke, itu kira-kira Kak Jack mulai ngelakuinnya itu udah dari kelas 3 SMP. Dari Jadi dari kelas 3 SMP sampai SMA lah, sampai SMA. sampai SMA. Oke, jadi SMA-nya itu nggak jauh juga dari SMP-nya? Sebenarnya lumayan jauh. Jauh. Jadi setelah dari kejadian di SMP negeri itu, mama sama papa itu mikir kayak udah lah nggak usah di sekolah deket-deket gitu. Jadi benar yang jauh dari sekalian aja gitu. Nggak apa terjemputnya bolak-balik gitu. Yang penting anak-anaknya bagus gitu, atau teman-teman saya di sekolah itu bagus gitu, yang aneh-aneh gitu. Ya, jadi orang Pak Sardi juga kayak ini ya, apa namanya, Ya, sadar gitu, takutnya anaknya keulang lagi. Ya, papa juga, gitu. itu juga jadi pemikiran papa lah, ya takut kenapa-napa kan anaknya kan. Boleh dilanjutkan lagi Kak, gimana? Oh boleh. Cerita Jadi pas SMA. pas SMA itu benar-benar nggak ada beda. Jadi benar-benar ya kerjaan saya itu cuma sampai sekolah itu duduk paling belakang. Itu kalau tahu kan di sekolah itu kan pasti ada kayak susunan kursi ya, yang saya duduk itu pasti selalu di paling belakang, paling ujung. Nah di situ saya benar-benar cuma kayak ya guru ngejelasin, saya ngeliatin luar, ngeliatin atau baca buku yang lain ya, jadi kayak nggak perhatian aja gitu. Terus lebih masih tertutup lah, masih lebih suka lebih introvert lah. Oke, jadi pas SMA itu masih belum ada teman apa gimana Pak? Bukan masih belum ada teman, lebih ke akunya aja yang kayak nggak mau temenan aja gitu, kayak udah daripada ntar mereka kenapa-napa gitu kan, daripada mereka ntar ngapa-ngapain aku gitu. Terus ntar ya aku juga kan sempet scroll TikTok gitu kan, itu banyak yang bilang kayak fake friend gitu. Aku jadi skeptis gitu lah. Oke, jadi Kak Jack tuh masih ini ya, belum bisa nerima orang baru gitu, belum bisa mau temenan. Nah, jadi selama Kak Jack kayak itu SMA itu masih ini ya, masih berusaha merubah penampilan masih. Jadi proses itu benar-benar dari kelas 3 SMP itu sampai kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Nah, itu benar-benar saya cuma fokus sama diri saya sendiri. Saya benar-benar ya
menghukumnya sampai ekstrim banget. Bahkan saya sempat pernah nggak makan seharian, dan itu benar-benar cuma kayak olahraga, lari, saya ya berenang, saya angkat beban, main basket, semua itu benar-benar tanpa makan. Oke. Ini selama ngejalanin kayak gitu, Kak Jack tuh happy atau penuh ambisi atau gimana sih Kak? Nggak ada sama sekali sih, cuma nggak ada happy-happynya, nggak ada ambisi sama sekali, cuma dalam pikiran tuh benar-benar kayak daripada lu dikatain, daripada nanti dijelek-jelekin lagi, jadi itu yang jadi salah satu kayak bensin lah buat menghukum diri sendiri gitu. Oh, berarti Kak Jack tuh belum ada temen deket lah gitu ya? Belum. Kira-kira selama 3 tahun itu ada apa ya? Ada orang yang teman gitu datang nyamperin Kak Jack, mau temenan atau gimana gitu? Enggak sih. Enggak ya? Nah, justru malah di SMA itu kan karena dulu saya orang yang penyendiri, saya lebih suka sendiri. Itu saya malah dapat ejekan baru gitu. Ejekan Jadi baru. jadi yang tadinya jelek, gendut, hitam itu udah berubah jadi ejekan yang lebih ke nyerang personal. Boleh diceritain nggak sih Kak? Ya, Gimana? itu jadi sempat saya kan kalau dulu di kelas itu udah duduk paling belakang nih, paling belakang, jarang merhatiin guru segala macam gitu kan. Terus kalau istirahat saya lebih milih buat ke apa sih, perpustakaan. Ke perpustakaan. Karena kan di ya anak-anak SMA mana lah yang ke perpustakaan gitu kan. Jadi benar-benar saya di perpustakaan itu cuma ya baca buku, ya sesekali kadang kalau misal kepikiran sesuatu atau kepikiran yang jelek gitu nangis gitu kan. Nah akhirnya sampai saya tuh dikatain ya introvert, orang-orang goa gitu kan, anak-anak kuno gitu, yang nerds gitu ya pokoknya gitulah. Tuh sempet ngedown juga, tapi ya nggak sesakit waktu yang kemarin karena mereka cuma ngatain yang sekilas saja gitu. Jadi selama 3 tahun tuh ya udah mending mentingin diri sendiri Ya, aja benar. gitu, sibuk dengan ini. Oke. Jadi selama 3 tahun itu ya benar-benar nggak ada teman ya Kak? Atau gimana? Nggak ada teman. Oke. Jadi sampai lulus SMA itu gitu-gitu aja gitu. Yang agak ada perubahan tuh di kelas 3-nya sebenarnya. Oh, kelas 3. Jadi kan udah 3 tahun yang ekstrem tadi, itu 3 tahun tuh udah yang di kelas 3 SMA-nya itu udah banyak lah berubahnya gitu kan. Jadi saya jadi lebih baik lah kalau dari segi fisik gitu kan. Nah dari situ tuh saya juga sempat dengar kalau misal beberapa ada ya anak-anak SMA kayak anak-anak ceweknya itu ada yang suka sama saya gitu kan. Cuma ya saya masih skeptis aja gitu kan, kayak alah masih nggak mau aja gitu, masih takut saya. Masih grogi kalau ada orang baru tuh gitu, ya lebih sendiri aja gitu. Tapi Kak Jet pernah nggak sih ngipuin orang yang suka sama Kak Jet gitu, kira-kira ini cocok nggak sih? Oh enggak enggak ya. aku tuh bukan tipe orang yang gitu, jadi kan karena ya aku jadi orang yang nggak pedulian gitu, kayak ya udahlah gitu. Nah habis itu kan kelas 3 ya Kak Jet ya. Nah kira-kira habis dari ini lanjut kuliah gitu kan yang nah itu tuh apa Kak Jet sendiri yang pengen kuliah atau dari dorongan dari orang tua? Aku tadinya pengen kuliah, terus juga emang mau papa dukung. Oh. Jadi kata orang tua tuh apapun kuliah yang mau kamu ambil aja, gak usah mikirin yang lain gitu. Jadi yang penting kamu kuliah gitu. Nah dari transisi SMA ke kuliah itu Kak Jack masih kepikiran nggak sih yang apa yang diomongin temen-temen itu? Apalagi yang masalahnya udah nggak fisik lagi kan, masalahnya lebih ke kok anak ini pendiam, introvert gitu. Nah kira-kira ada kepikiran yang apa ya ke depan itu kalau anak kuliahan tuh ya udah sih nggak, aku harus keluar dari zona nyaman itu gitu. Sebenarnya kalau kepikiran tuh udah nggak yang kepikiran banget. Cuma masih ada gitu kan, kadang sekali nyentil gitu kan, kayak udah lu gitu, gak usah sosokan deketin temen lah gitu, ntar dikatain lagi gitu. Nah itu tuh masih ada gitu, masih ada bener-bener masih kebawa gitu sampai sekarang. Jadi lebih apa, penyendirian itu masih ada gitu, masih lebih senang sendiri lah, mungkin karena kebiasaan juga kan, jadi udah apa dari SMA itu sering sendirian, itu jadi kayak udah terbiasa gitu sama apa sendiri gitu. Jadi masih tetap sendiri gitu ya kayak pas. Nah jadi Kak Jet nih apa ya udah mulai keluar dari zona itu tuh
Gimana sih Kak keluar dari itu, atau ada cara gitu? Sebenarnya nggak ada yang gimana banget ya. Mungkin ini waktu mulai ada perubahan itu pas pertama kali ketemu sama temenku yang sekarang. Itu temen yang dari awal masuk kuliah sampai sekarang itu benar-benar masih teman dekat, dan dia yang juga sama suportifnya sama mama papa. Boleh diceritain nggak sih Kak? Oh boleh. Special mentioning buat temen-temenku Ana, kalau dengar aku terima kasih banget buat kamu ya. Jadi Ana itu dia anak cewek, dia bener-bener kayak versi ceweknya aku dulu gitu lah. Oh, yang Jadi yang cabi yang gitu ya, pendek, terus pipinya bulat, cabi, matanya belok gitu kan. Ana itu aku pertama kali kenal dia waktu apa sih, ospek. Jadi aku yang nggak terlalu pedulian, itu kebetulan telat ospek. Oh, telat. Ya, telat, jadi kayak ospek itu telat dihukum. Nah, pas aku di apa ya, dituntut sama seniornya kayak ikut barisan, ketemu sama si Ana ini. Nah, ya di situ tuh sebenarnya aku nggak punya niatan apa-apa, kayak masih skeptis aja gitu. Cuman karena nggak sengaja kayak tatapan, ada kontak fisik itu, ya akhirnya di situ ngobrol. Nah, kita itu tadinya cuma ngobrol sebatas ya karena kita korban hukuman cutting lah, kan sama-sama kena hukuman cutting gitu. Nah, cuman dari situ tuh kayak nggak tahu ya, mungkin emang dari anaknya gitu, nggak tahu dia punya sihir kayaknya ya. Aku jadi nyaman aja gitu cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Karena gitu. mungkin kayaknya anaknya ceria. Iya, gitu. bener-bener kayak aku tuh jadi kepikiran kayaknya aku kalau nggak pernah kejadian yang kemarin, kayaknya aku bakal kayak gini deh gitu. Seceria, Iya, itu bener-bener. ya. Bener-bener iya 11-12 lah sama aku yang dulu gitu, bener-bener kayak ngaca gitu jadinya. Cuma kan bedanya sekarang aku tuh udah yang mana ya, udah beda banget, jauh, beda banget. Oke, jadi abis dari ospek itu gimana kelanjutannya? Habisnya udah kita kuliah kayak biasa. Ternyata dari teman sama anak aku baru tahu dia punya suara yang benar-benar bagus banget. Akhirnya ya aku nggak heran kalau ternyata dia dipilih jadi vokalis band di kampus. Itu benar-benar aku juga kaget. Aku pertama tuh denger emang waktu ngobrol sama dia tuh kan kayak ngobrol-ngobrol biasa gitu. Ya udah suaranya bagus-bagus aja gitu. Aku nggak nyangka kalau ternyata dia juga bisa nyanyi gitu. Jadi ya apa salah satu fakta baru aja gitu ya dari dia gitu kan. Di luar ekspektasi ya. Ya. Di luar ekspektasi banget gitu. Punya ya ibarat kayak kalau ngeliat aku yang dulu tuh ada nilai plusnya gitu, bisa nyanyi gitu. Oke. Jadi boleh dilanjutkan lagi nggak sih Kak? Oh boleh. Jadi kehidupan aku sama di kampus itu sebenarnya normal-normal aja, aman-aman aja. Aku yang tadinya tuh pengen diri, karena ada si Ana ini, itu jadi lebih kayak yang pribadi yang mulai terbuka lah, mulai mencoba membuka diri gitu kan, mulai kayak ngobrol, bersosialisasi gitu kan. Berarti bersosialisasinya nggak sama Ana aja, berarti Ya, mulai mulai berani lah ngobrol-ngobrol sama teman yang lain, atau kadang-kadang kayak ya ikut acara-acara apalah gitu di kampus gitu kan. Itu udah mulai mencoba memberanikan diri lah gitu. Nah, sampai ada kejadian tidak mengenakan lagi gitu yang sempat aku alamin di waktu di kuliah ini. Itu udah semester berapa tuh Kak? Itu kejadiannya di semester 3. Semester 3. Ya, tahun lalu lah. Tahun lalu ya. Nah, itu kejadiannya itu pas kita tuh lagi masa santai habis UTS. Jadi kan kita kalau habis UTS itu ada masa santai dulu guys, kita seminggu ya, untuk menyiapkan kayak perkuliahan yang setelah UTS gitu. Nah, aku tuh di awalnya tuh lagi jalan, lagi nggak sama Ana, karena kan waktu itu sih Ana itu lagi ada kegiatan band kalau nggak salah, lagi ada kegiatan band. Nah, aku yang lagi jalan sendiri tuh cuma iseng aja gitu kan, jalan sambil ngeliat sekitar gitu kan. Terus tiba-tiba kayak nggak sengaja aku tuh dengar kayak ada yang ngomong kayak ngatain aku kayak gimana ya nyebutnya tuh, aku tuh dulunya tuh nggak kayak gini gitu, nggak yang tinggi gitu nggak yang seperti ini gitu kan. Terus katanya aku juga dikatain kalau misalnya aku tuh operasi terus untuk di mana-mana gitu kan. Ya nggak ideal lah cara ngedapetinnya gitu kan. Nah, aku yang denger itu di kepala aku tiba-tiba kayak ke ya throwback lah di masa aku yang sempat
sempat kejadian dulu, terus throwback lagi ke diri aku yang ngelaluin masa-masa ekstrim aku yang bener-bener yang nggak makan, yang nyiksa diri, yang ya bener-bener menghukum keras lah ya. Itu bener-bener yang jadi kayak pukulan keras gitu, kayak ada yang mukul lah gitu dari belakang gitu kan, kayak aku tiba-tiba di situ kayak aku cuma ngeliat orang yang tadi ngomong terus tiba-tiba dia lari. Ya dari situ aku mulai kayak banyak denger orang bilang kayak gitu kan. Itu bener-bener dari situ aku akhirnya nggak kuat, aku bener-bener kayak jatuh ke duduk gitu terus nangis gitu. Itu bener-bener kayak ya nggak kuat aja gitu. Itu dilihat semua orang? Pasti dilihat. Untungnya di situ nggak tahu kenapa, mungkin ya nggak tahu keajaibannya gitu kali ya. Tiba-tiba ada Ana. Oh, ada Ana. Tiba-tiba Ana kayak ngeliatin aku kayak, kamu kenapa gitu. Terus aku kayak yang dipeluk itulah, dipeluk terus udah kita pergi aja. Karena aku di situ pulang ke rumah bareng si Ana. Di rumah ya Ana ceritain lah segala macam ke mama papa. Terus Ana ceritain itu apa sih? Nyeritain kalau misal ya dia ngeliat ketemu aku di kampus lagi nangis gitu kan, nangis keduduk gitu. Dia pertama nggak tahu kenapa kan, gara-gara apa. Pas akhirnya aku kasih tahu ke dia, ke Ana, aku belum ngasih tahu sama papa gitu, aku belum ada ngobrol apa gitu sama mereka. Aku cuma ngasih tahu Ana kalau misal nak ada yang ngomongin aku gitu, ada yang ngatain aku kayak aku yang sekarang tuh nggak ideal gitu, aku operasi lah, aku suntik segala macam gitu kan. Kayak Ana nggak tahu kenapa ya, mungkin kayaknya dia kesel gitu kan, akhirnya udah kamu udah di sini aja gitu, ntar aku bantuin lah gimana caranya gitu. Nah aku tuh sempat dengar ternyata selama aku kayak masih mengurung diri lah ya, aku benar-benar ya balik lagi ke pribadi aku yang dulu, yang penyendiri, yang lebih suka sendiri, apa sendiri gitu kan. Kayak mulai ngedown lagi di situ, benar-benar mulai ngedown lagi karena ya itu kan ya gimana ya, kayak geter aja gitu kan, kayak hati aku tuh kayak bener-bener kayak dirusak aja gitu tiba-tiba. Keulang lagi gitu. Udah mulai sembuh ya Pak. Udah mulai berusaha sembuh, udah mulai mencoba bangkit, tiba-tiba dijatuhin lagi gitu kan. Nah, aku yang selama proses kayak gitu denger ya ngeliat lagi gitu, ternyata anak itu kayak cari-cari informasi, kayak nyari siapa yang nyebarin gitu kan, kayak siapa nih mulut jahat siapa gitu kan, yang kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Nah aku yang masih kayak gitu tuh awalnya nggak terlalu peduli mau anak kayak ngapain, mau ya udahlah aku mau fokus sama diriku sendiri aja. Aku bener-bener balik ke diri aku yang skeptis dulu, ya nggak percaya sama orang, nggak mau terbuka, nggak gimana ya, susah sosialisasi, susah komunikasi gitu-gitu. Udah balik lagi ke bener-bener balik lagi ke masa kegelapan lah, masa kegelapan dulu gitu. Nah, itu kira-kira berapa lama sih Kak? Sekitar, sampai ketemu orang yang nyebarin? Iya, sekitar 1-2 bulanan. Itu benar-benar 1-2 bulan itu benar-benar aku kerjanya benar-benar aku pergi ke kampus, pulang dari kampus, makan, dan di setiap keseharian itu pasti ada nangis ya. Itu benar-benar sesakit itu yang aku rasain. Itu benar-benar kayak pasti ada aja nangisnya gitu, kayak entah apapun, entah kapanpun pasti ada aja nangisnya. Entah di kampus, entah lagi di perpus, entah lagi udah pas pulang lagi ngapain, pasti ada aja nangisnya gitu. Jadi selama 2 bulan itu tetap aja ya teman-teman yang tahu masalah KJP itu sering ya gitu. Nah akhirnya sampai kejadian ternyata Ana udah tahu siapa yang nyebarin. Itu ternyata ada anak kampus itu, dia ternyata iri sama aku. Namanya si Nala. Oh Nala. Oh cewek ya? Ya dia juga cewek. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dia tuh gimana sih nyebutnya ya? Ya iri aja gitu mungkin nyebutnya ya, iri, kayak nggak suka aja ngeliat masalah aku yang dulu ternyata tidak sesuai sama aku yang sekarang gitu kan. Terus ngerasa mungkin kayak ya ini operasi nih gitu. Mungkin dia ngerasa kayak gitu. Nah aku yang tahu itu, aku cuma bilang ke anak buat sampein ke Sinala kalau misal kayak ya apa maksudnya, kenapa kamu kok kayak gini sama aku gitu kan. Nah pas si anak nyampein ke Sinala itu, ternyata Sinala juga kaget kalau misal ternyata tadi nih kata dia itu niatnya sih bercanda, itu bercanda aja, tapi ya nggak tahu lah ya bercanda orang kan kita nggak tahu ya. Nah dari situ akhirnya Nala tuh cuma ya klarifikasi kalau misal ternyata berita yang dia sebarin itu bohong,
nggak berdasar lah gitu kan. Itu juga tadi katanya itu cuma niatnya bersandaan gitu, nggak sadar kalau ternyata bakal sampai sebesar ini dan sampai semenyakitkan itu buat yang aku terima. Oke, jadi sempat Nalanya sempat ketemu Kak Jep atau gimana nih kamu? Lebih ke akunya sih yang nggak mau ketemu sama dia gitu kan, karena kayak ya nggak ada takut aja gitu, kayak nggak mau aja gitu dari aku sendiri mau terima orang lain gitu. Jadi kelanjutannya itu gimana Kak? Biar kayak Kak Jep tuh punya nggak sih kayak niat pengen keluar nih dari hal yang terulang lagi nih gitu? Sebenarnya aku tuh dari dalam diri aku sendiri tuh pengen banget, karena kan kayak ya aku juga kangen gitu, jadi aku dulu yang ceria, yang percaya diri, pede. Wah dulu pede mampu lah gitu kan, kayak apa-apa ayo deh gitu. Nah cuma ya karena kejadian yang tadi tuh bener-bener gimana ya, yang jadi berbeda banget gitu semuanya tuh. Mungkin karena dulu kan aku dibesarin banyaknya di rumah gitu ya, banyak di rumah. Terus pas sekolah gitu itu benar-benar berbeda banget, apalagi pas sudah di kampus sekarang itu benar-benar beda banget, jauh beda banget, benar-benar yang ya jadi buat aku sendiri tuh kayak aku nggak bisa secepat itu kalau mau langsung keluar dari apa yang kebiasaan buruk aku ini lakuin gitu. Tapi ya tetap untungnya ada si Hana ini, untungnya ada si Hana ini yang terus kayak nge-support, ngasih dukungan gitu. Terus aku juga makasih banget buat mama papa gitu kan, yang terus ngedukung aku gitu kan, gimana pun kondisi aku gitu kan, walaupun aku lagi yang nggak maunya komunikasi sama mereka atau kayak yang mungkin lebih ke pernah marah terus kayak ngediemin mereka gitu. Mereka juga bukan yang balik marah, tapi tetap kayak udah nah apa, kamu kalau misalnya lagi butuh waktu bilang aja, nanti kalau misalnya kenapa-napa kasih tau papa ya, kasih tau mama ya gitu. Oke, jadi selain kayak dari anaknya nge-support, terus tuh ada niat juga mau berubah ya, kayak mau keluar dari zona itu. Nah kira-kira ada cara nggak sih Kak, atau lebih yang cara lain gitu selain support orang tua sama anaknya? Sebenarnya nah ini yang sempat kemarin disinggung sama si Ana dari aku kemarin itu. Jadi aku yang lagi bingung-bingungnya kayak nggak tahu mau harus ngapain lagi gitu. Karena benar-benar di fase itu tuh aku benar-benar jatuhnya lagi, benar-benar balik ke masa kayak yang aku SMP kemarin gitu. Nah Ana itu yang ngeliat kondisi aku tuh mungkin kayak dia lebih ke gimana ya, kayak mungkin kasihan gitu ngeliat temennya sendiri gitu kan. Kenapa sih dia bisa kayak gini banget gitu kan. Akhirnya dia menyarankan untuk aku tuh buat datang ke apa ini, psikolog, konselor gitu-gitu. Nah itu aku juga sempat kemarin kepikiran kan, kayak apa perlu ya datang ke sini gitu kan. Karena di momen itu tuh aku juga bener-bener masih yang gimana ya, masih di fase kayak nyari gitu, aku nih apa sih gitu ya, aku nih kenapa gitu, kayak apa yang harus aku lakukan selama aku hidup gitu kan, ke depannya bakal kayak gimana. Itu bener-bener ya sampai sekarang, cuman kemarin tuh masih belum ketemu yang cocok aja mungkin sama psikolog atau konselor gitu. Berarti udah punya rencana? Udah punya rencana. Masih belum kesampaian aja mungkin karena masih itu deh kan, masih sering ke bawah sama yang susah terbuka lah sama orang lain, jadi masih belum ketemu yang cocok sama apa yang disaranin sama anak gitu. Tapi dari Kak Jep sendiri udah ada niat ya, udah berubah. Panjang juga ya Kak Jep ya, dari SD ya, SMP ya, dari SMP sampai ke sekarang ya kuliah, udah semester berapa Kak? 5 ya? Semester 5. Tapi keren sih kakak punya niat juga mau keluar dari yang titik kelam ini ya, bisa dibilang ya Kak ya. Mungkin ya Kak Jep juga sudah cukup ya Kak? Ya mungkin cukup. Karena Kak Jep juga udah punya niatan juga sih mau keluar dari ini zona nyaman, titik gelapnya juga ini sekarang. Mungkin teman-teman inilah sebuah apa ya, cerita ya yang kita contoh ya teman-teman ya, bukan contoh yang sisi gelapnya, sisi perjuangan Kak Jep berubah dari titik kelamnya ini ya. Mungkin itu saja Kak Jep, terima kasih karena sudah banyak cerita di podcast kita kali ini ya. Mungkin ambil yang bagusnya, buang yang buruknya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya, bye bye.